Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pemalang, seperti yang telah kita ketahui bahwa kita telah melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 dimulai dari bulan Oktober. Kalau dihitung kurang lebih itu ada 9 bulan. Kini tiba saatnya untuk melaksanakan kegiatan lokakarya ke-7 atau biasa disebut dengan panen hasil belajar. Namun tidak seperti loka-loka biasanya yang dilakukan sehari. Pada lokakarya yang ke-7 ini akan dilaksanakan dalam waktu 2 hari, yaitu tanggal 5 dan tanggal 6 Juli tahun 2023 yang insya Allah akan dilaksanakan atau bertempat di SMP Negeri 2 Pemalang. Pada hari pertama, yaitu tanggal 5 Juli tahun 2023, lokakarya akan menempati 5 ruang kelas, tentunya ruang kelas di SMP Negeri 2 Pemalang, di mana seperti biasa, seperti loka 1 sampai loka 6, kita akan terbagi menjadi 4 kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Dan satu ruang lagi digunakan nanti untuk sekretariat. Untuk kelas A ada 3 PP, kelas B juga ada 3 PP, kelas C juga 3 PP, dan kelas D ada 2 PP. Untuk agenda lokakarya pada hari pertama itu ada 7 kegiatan, di mana dimulai dari kegiatan yang pertama yaitu jam 7.30, yaitu registrasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Namun demikian, seperti biasanya, justru registrasi itu kita melakukannya maksimal sehari sebelum pelaksanaan kegiatan lokakarya dimulai, yaitu melalui link penggiat yang disediakan oleh BPGB Jawa Tengah. Jadi kita lanjut pada acara atau kegiatan yang kedua, yaitu jam 8.00, di mana di sini seluruh CGP dan pengajar praktik memasuki ruang kelas masing-masing dari kelas A, B, C, dan D. Untuk kegiatan yang kedua itu kegiatannya adalah atau aktivitasnya adalah ada pembukaan, ada penjelasan tujuan, ada pembuatan kesepakatan belajar. Selanjutnya memasuki kegiatan yang ketiga, yaitu kelas belajar guru penggerak sampai pada kegiatan yang keempat. Kemudian di kegiatan yang kelima, karena ini adalah pemilihan koordinator guru penggerak Angkatan 7, tidak mungkin dilaksanakan di kelas A, B, C, dan D sendiri-sendiri. Saya berharap pada poin yang kelima ini atau kegiatan yang kelima ini nanti seluruh CGP itu memasuki aula untuk jadi satu, sama-sama memilih koordinator guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pemalang. Nanti kemudian dilanjutkan dengan penyiapan panen hasil belajar, juga gladi bersih panen hasil belajar. Nanti biar dilaksanakan bersama-sama di ruang aula, yaitu ruang aula yang depan atau ruang aula yang belakang pun bisa, karena kebetulan yang dekat dengan ruang kelas A, B, C, D adalah aula belakang. Memasuki lokakarya ke-7 hari kedua, di mana pada hari kedua ini kita akan menempati atau menggunakan ruangan 2 aula,
Yang pertama itu ada aula depan, nanti kita gunakan untuk kegiatan pembukaan dan kelas berbagi. Kemudian pada aula yang kedua, aula belakang yang dekat dengan ruang kelas kita pada waktu hari pertama, nanti kita gunakan untuk pameran hasil belajar. Agenda lokakarya hari kedua itu ada 5 agenda, di mana dimulai dari jam 7.30 itu kegiatannya adalah registrasi. Nah, registrasi di sini dimaksudkan adalah registrasi untuk tamu undangan. Namun biasanya yang secara online itu sudah, tinggal secara administrasi saja. Nanti registrasinya di depan aula itu ada meja registrasi. Kemudian jam 8.00 ini mulai memasuki agenda kegiatan yang kedua, di mana aktivitas pada agenda yang kedua ini adalah pembukaan panen hasil belajar, waktunya 45 menit. Di mana untuk waktu 45 menit ini pada acara pembukaan itu ada 7 kegiatan. Jadi waktunya sangat sempit sekali. Untuk rangkaian kegiatan pada pembukaan ada 7 kegiatan, nanti akan saya sampaikan di bawah ini. Kemudian untuk agenda yang ketiga dan keempat ini adalah agenda kelas berbagi calon guru penggerak, waktunya kurang lebih 90 menit, di mana dalam kurun waktu 90 menit ini ada 6 kegiatan. Dan agenda yang kelima ini adalah pameran hasil belajar, waktunya kurang lebih 60 menit, dilanjutkan jam 11.15 sampai jam 12, yaitu penutupan dan refleksi kegiatan lokakarya hari kedua. Ini waktunya 45 menit, ada 3 macam kegiatan. Berikut saya sampaikan sedikit kegiatan atau agenda kegiatan di hari kedua yang dilakukan di aula depan. Yang pertama adalah agenda pembukaan, meliputi 7 kegiatan. Padahal waktunya itu ada 45 menit, yaitu dimulai dari jam 8.00 sampai jam 8.45 menit. Agenda pembukaan yang pertama adalah acara pembukaan. Nanti yang bertindak sebagai MC adalah Ibu Penny Lestari, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Afi Ristiana, CGP-nya dari Bapak Dewan HS. Selanjutnya ada acara laporan dari BPGP Jawa Tengah, kemudian pembukaan panen hasil belajar, nanti akan disampaikan oleh pejabat daerah. Yang kelima ada serah terima calon guru penggerak ke Dinas Pendidikan maupun ke cabang dinas pendidikan kabupaten kota. Selanjutnya yang nomor 6 itu ada ikrar guru penggerak, nanti akan dibacakan oleh koordinator guru penggerak terpilih yang telah dipilih pada waktu lokakarya ke-7 hari pertama. Nanti diikuti oleh seluruh calon guru penggerak. Kemudian yang ke-7 itu ada menyanyikan Mars Guru Penggerak. Ini pun masih dipimpin oleh Ibu Ristiana, CGP-nya dari Bapak Dirman HS. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak, nanti akan diiringi oleh iringan musik yang dibawakan oleh Bapak Andi Dwi Arifin,
CGP-nya Bapak Nurkalam SPD. Memasuki agenda yang kedua, yaitu agenda kelas berbagi calon guru penggerak. Ini kurang lebih waktunya 90 menit di luar istirahat ya. 90 menit itu di luar istirahat. Itu ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah instruksi kelas berbagi, kurang lebih waktunya 10 menit. Kemudian ada kelas berbagi. Kemarin saya telah menunjuk atau telah berembuk dengan sama PP bahwa untuk kelas berbagi calon guru penggerak ini ada 3. Saya ambilkan yang pertama itu perwakilan dari SMK yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ari Budi. Kemudian kelas berbagi yang kedua itu ada perwakilan dari SD wilayah Selatan. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Niken. Dan kelas berbagi yang ketiga nanti akan diwakili oleh SD dari wilayah utara, yaitu Bapak Azhari. Dalam kelas berbagi nanti yang bertindak sebagai moderator adalah Ibu Bertia Anissa Rahma dan juga oleh Ibu Riza Ramahwati dibantu oleh Bapak Dirman HS. Sementara pada sesi tanya jawab nanti akan dibantu oleh Bapak Erwanto dan Ibu Murni. Bapak Ibu, dalam sesi kelas berbagi ini ada jeda waktu istirahat kurang lebih 15 menit. Nanti waktu 15 menit ini bisa digunakan untuk penampilan dari CGP biar bisa digunakan sebaik-baiknya, karena tidak ada waktu lagi untuk menampilkan kreasi dari CGP, baik tari maupun puisi maupun apa yang ditampilkan. Jadi cuma ada satu penampilan. Kemarin telah berembuk sesama PP bahwa nanti yang akan tampil di kreasi penampilan dari CGP adalah CGP-nya dari Ibu Riza Rohmawati. Ini nanti bisa dilakukan di jam istirahat. Inilah tampilan dari aula depan yang nanti akan digunakan untuk acara pembukaan dan acara sesi berbagi. Namun sebelum saya menjelaskan tentang detail gambar ini, tadi saya lupa menyampaikan bahwa dalam kelas berbagi itu waktunya masing-masing CGP itu 20 menit. Jadi nanti perlu latihan agar waktunya itu benar-benar pas. Pada lokakarya hari pertama yaitu ada sesi gladi bersih. Nanti benar-benar di situ latihan di menit apakah kira-kira waktunya pas atau tidak. Kemudian tentang gambar ini aula depan itu saya bagi menjadi 3 bagian. Yang depan ini kurang lebih antara 10 sampai 6 meter. Ini digunakan untuk kegiatan pembukaan dan kelas berbagi. Sementara yang tengah ini yang berwarna coklat ini adalah tempat duduk untuk tamu undangan dari pejabat daerah, pejabat dinas maupun cabang dinas, juga dari BPGB Jawa Tengah. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah tempat duduk untuk pengajar praktik, calon guru penggerak, dan tamu undangan lainnya.
kurang lebih ini sekitar ada 170 tempat duduk yang nanti digunakan untuk tempat duduk guru penggerak, pengajar praktik, dan tamu undangan. Bapak Ibu, setelah kegiatan di aula depan selesai, berarti kita nanti akan keluar menuju ruangan atau aula pameran. Namun sebelum memasuki pameran, karena memang melewati lapangan basket, nanti akan diarahkan CGP itu memasuki lapangan basket untuk melakukan kegiatan flash mob. Dalam hari ini nanti akan bersama-sama bergerak dengan lagu Merdeka Belajar karya dari Hengki S. Saya harap yang mengikuti flash mob itu ada 5 CGP saja dari masing-masing PP, karena ada 11 PP itu berarti kurang lebih ada sekitar 55 CGP yang ikut flash mob. Sementara yang 2 lainnya nanti langsung menuju ke lokasi pameran untuk menyambut tamu undangan yang akan melihat-lihat stand kita, pameran kita. Untuk itu nanti ditunjuklah 2 orang yang tidak ikut flash mob agar langsung menempati atau memasuki ruang pameran. Setelah kegiatan flash mob di lapangan basket selesai, ini semua CGP memasuki ruangan pameran, yaitu di aula belakang. Untuk ruang pameran ini sendiri ada di aula belakang, yaitu berarti di dalam ruangan ya, itu ada 11 stand, dimulai dari stand 1 sampai stand 11. Untuk ukuran masing-masing stand itu 2,7 meter persegi. Ini ada pembatasnya yang coklat dan yang depan itu panggung. Pintu masuk dari arah timur, sementara pintu keluar itu di arah barat sebelah utara, di samping stand nomor 7. Itu adalah pintu keluar. Saya hanya menyarankan, karena ini kebetulan kondisi tempatnya di dalam ruangan, saya hanya menyarankan kalau bisa itu standnya itu tidak usah menyewa. Kita bisa memanfaatkan meja yang ada di dalam aula tersebut untuk meja stand. Sementara pembatasnya pun bisa menggunakan meja ini yang berwarna coklat, pembatas bisa dari meja ataupun banner kecil yang berisi tentang aksi nyata terbaik daripada CGP, nanti ditaruh di situ. Banner yang ada cangkrangnya itu bisa diletakkan di situ, yang berisi tentang aksi nyata terbaik daripada CGP. Nanti ditaruh di situ sebagai pembatas. Karena apa? Di dalam ruangan ini kalau menggunakan stand yang menyewa, yang ada pembatasnya cukup tinggi, otomatis ini panggungnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Saya harap karena di dalam ruangan, ini biar ya standnya itu penutupnya ya setengah dari ya, tingginya hanya setengah dari apa ya, biar semuanya itu kelihatan semuanya itu. Jadi dari depan kelihatan panggung, dari
depan pun kelihatan stand yang lainnya seperti itu. Kalau menggunakan sekat-sekat yang nyewa seperti kemarin, saya kira malah akan mengganggu pemandangan dan kurang kurang nyaman juga karena ruangannya cukup sempit, cuman kurang lebih ini lebarnya itu 10 meter nih, panjangnya kurang lebih itu ya ada sekitar 25 meteran. Itu pun mentok dengan panggung. Untuk itu saya hanya menyarankan ya, kalau bisa tidak usah pakai stand yang nyewa karena akan menutupi panggung malah. Karena kalau stand yang nyewa itu kan ada sekatnya tinggi. Jadi bisa menggunakan meja yang ada di stand itu yang berwarna biru. Bahkan yang berwarna coklat ini pun pembatasnya bisa menggunakan meja juga, meja kecil yang ada di situ juga bisa ditempati untuk banner aksi nyata yang kecil yang berdiri. Sementara untuk background setannya itu menggunakan banner saja. Saya jelaskan di bawah ini. Ini adalah detail background menggunakan banner, ukurannya adalah tinggi 2,5 meter, lebarnya 2 meter. Ini nanti diletakkan di belakang ya, belakang setan. Jadi mau ditulis apa terserah panjenengan. Nanti seperti ini, biar kompak sama itu rajin. Jadi ukuran bannernya itu tinggi 2,5 meter, dipasang dari lantai itu kurang lebih 40 cm dari lantai ya. Jadi nanti ke atas tuh tingginya sama dengan yang lainnya. Jadi kelihatan rapi. Lebarnya kenapa saya ambil 2 meter? Karena lebar stand tadi adalah 2,7. Jadi masih ada sisa kurang lebih 70 cm sehingga bisa untuk tempat meja dan lain sebagainya, pandangan ke depannya itu bisa kelihatan bagus. Kembali pada stand tadi yang di atas, karena ada panggung, tidak mungkin para pengunjung itu hanya berkeliling sementara kita diam. Nah, panggung inilah untuk meramaikan suasana. Nanti ada MC semi resmi ya, ada 2 MC untuk memandu ya penampilan-penampilan daripada JGP, siapa saja yang mau nampil di panggung tersebut, baik tari maupun kreasi yang lainnya. Walaupun waktunya itu 1 jam, itu kemungkinan ya barangkali tidak bisa semua CGP dari masing-masing PP bisa tampil. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya hanya menyarankan kalau setannya itu ya tidak usah nyewa saja, biar nanti kita membuat setan sendiri menggunakan meja dengan pembatas meja juga, jadi bisa kelihatan dari depan semuanya. Tetapi itu tergantung dari panjenengan. Apabila panjenengan punya pandangan lain ya monggo. Saya cuma menyarankan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.